Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri Public Expose PT Limex Prima terbuka pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Mengingat situasi pandemi yang masih sangat dinamis dan di tengah pemberlakuan PPKM, maka Public Expose kali ini kami adakan secara virtual. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai rangkaian acara Public Expose ini. Next. Kita mulai dari acara agenda rapat atau Public Expose, yaitu pertama dari kinerja perseroan di kuartal ketiga 2021. Kemudian dilanjutkan ke tinjauan ekonomi 2021. Ketiga, pergerakan saham Limex atau disebut LMSH. Kemudian dilanjutkan dengan target usaha 2022. Terakhir akan kita memberikan kesimpulan. Kita mulai pertama dari ikhtisar keuangan yang kami sampaikan sampai Q3 atau kuartal ketiga 2021. Jadi kita bandingkan 2019 dan tahun 2020. Di mana aset lancar perseroan meningkat dari tahun sebelumnya 79,9 miliar rupiah menjadi 84,2 miliar rupiah. Dan total aset meningkat dari 143,5 miliar menjadi 144,6 miliar rupiah. Dan penjualan juga sampai kuartal Q3 perseroan telah mencapai 109,5 miliar rupiah dan merubah rugi di tahun 2020 menjadi laba sebesar 6,6 miliar rupiah. Dengan demikian menghasilkan laba neto per saham sebesar Rp54 per saham. Untuk slide berikutnya adalah rasio keuangan, di mana bapak-bapak, ibu-ibu dapat melihat dari tahun 2020 itu adalah rasio yang di posisi negatif telah merubah menjadi posisi positif. Berikutnya. Secara garis besar di Q3 2021, total penjualan bersih Q3 naik 20,61% dibandingkan Q3 2020 menjadi 109,5 miliar rupiah. Harga penjualan rata-rata di Q3 2021 lebih tinggi dibandingkan Q3 2020. Volume penjualan Q3 2021 adalah sebesar 9.730 metrik ton. Dengan menghasilkan laba neto di Q3 sebesar 5,17 miliar rupiah, sedangkan di tahun Q3 2020 mengalami kerugian neto sebesar 5,9 miliar rupiah.
Total nilai penjualan Q3 hanya mencapai 54,7% dari target yang ditetapkan. Target penjualan untuk tahun 2021 adalah sebesar 200,1 miliar rupiah. Perlu saya tambahin bahwa hasil yang tercapai di 54,7% ini berhubungan dengan pelaksanaan PPKM masih di tahap level 3, di mana sesudah perubahan PPKM ke level 1, penjualan perseroan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikutnya. Slide berikutnya ini adalah grafik penjualan dari tahun 2016 sampai 2021. Namun di tahun 2021 itu hanya 9 bulan. Kita yakin bahwa 2021 akan mulai pick up, jadi akan membaik. Jadi adapun tinjauan ekonomi tahun 2021. Jadi di sini masih kelihatan dampak dari pandemi COVID-19 di tahun 2021 masih terus berlanjut, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih berjalan lambat dan tidak mencapai yang diharapkan. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kemudian berubah menjadi PPKM, mengakibatkan melesunya penjualan produk perseroan. Pertumbuhan sektor konstruksi di tahun 2021 masih belum pulih, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap sektor properti. Kemudian di mana harga baja di pasaran domestik maupun global di tahun 2021 tetap berfluktuatif, terutama disebabkan oleh persaingan dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Kemudian kita masukin kembali ke tinjau ekonomi dan kondisi industri 2021. Pada kuartal 1 2021 terdapat perbaikan pada beberapa indikator ekonomi nasional seperti kinerja perdagangan, indeks manufaktur, penyaluran kredit hingga penjualan otomotif. Seiring dengan membaiknya ekonomi Cina dan Amerika Serikat, harga baja di pasar global mulai mengalami kenaikan sejak bulan September tahun 2020. Kemudian pada akhir Februari 2020, kemudian pada akhir Februari 2021 kembali mengalami lonjakan, dan pada bulan Oktober 2021 harga baja dunia mulai menurun secara terus-menerus. Semenjak berlakuannya PPKM level 1 di bulan Oktober 2021, aktivitas industri baja di pasar domestik telah menunjukkan grafik yang cukup menggembirakan. Slide berikutnya adalah grafik di mana harga tersebut dalam mata yuan China, di mana seperti yang telah saya terangkan
bahwa di bulan Februari harganya melonjak, kemudian di Oktober 2021 harga kembali mengalami penurunan yang signifikan. Next. Demikian juga bahan baku utama daripada pembuatan baja, yaitu iron ore, telah mencapai peaknya di bulan Oktober, kemudian mulai terjun ke bawah, ya saat ini sekitar 120 US dollar per metric ton. Berikutnya perlu saya sampaikan sedikit mengenai pergerakan saham perseroan, di mana pada awal bulan Mei 2021 mulai terjadi lonjakan harga dari perseroan, di mana waktu tertinggi mencapai harga Rp1.455 per saham. Dan perseroan saya ulangi, perseroan sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dan dalam waktu dekat. Semua informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perseroan atau keputusan investasi pemodal telah diinformasikan ke publik dan tidak terdapat informasi tambahan lainnya. Pada tanggal 30 November 2021, harga saham LMSH berada di posisi Rp720 per saham. Slide berikutnya ini adalah grafik menunjukkan pergerakan saham perseroan, di mana di bulan Mei 2021 mencapai harga tertinggi, yaitu sekitar Rp1.400 per saham. Kemudian stabil kembali di sekitar 700 sampai 800 rupiah per saham. Adapun berikutnya adalah kebijakan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perseroan selama tahun 2021. Pertama, perseroan selama tahun 2021 tidak ada capital expenditure atau disebut CAPEX. Kedua, terus-menerus memonitor arus kas secara ketat agar likuiditas keuangan perseroan berjalan dengan lancar. Ketiga, menjamin kesehatan karyawan dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Demikian agar produksi maupun aktivitas perseroan dapat berjalan dengan lancar. Keempat, meningkatkan efektivitas perseroan agar dapat mempertahankan kinerja perseroan. Kelima, memperoleh atau sertifikat baik berskala nasional maupun internasional agar perseroan berpeluang untuk memperluas penjualannya di sektor tertentu. Berikutnya slide yang menunjukkan di mana untuk tahun 2022 perseroan memproyeksikan
target usahanya sebagai berikut. Mengingat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprediksi dapat pulih ke arah yang lebih baik. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5% dari 3,2 sampai 4% di tahun 2021. Keadaan pasar baja global masih cukup dinamis, di mana negara produsen baja terbesar di dunia yaitu China setelah menurunkan jumlah produksinya di tahun 2021 dan diperkirakan akan melanjutkan produksinya secara normal karena beberapa perusahaan telah menyelesaikan target pengurangan produksi untuk baja mentah. Permintaan baja untuk kebutuhan industri konstruksi diperkirakan sedikit mengalami kontraksi pada tahun 2022. Dengan demikian, Oseron menyebutkan untuk target usaha 2020 berdasarkan proyeksi usaha tahun 2022 di atas, manajemen memprediksi pertumbuhan usaha untuk tahun 2022 hanya meningkat sekitar 10% daripada hasil yang tercapai di tahun 2021. Sekarang kita tibalah saatnya menyampaikan kesimpulan daripada presentasi di atas. Pertama, dengan munculnya varian-varian baru pandemi COVID-19, belum menunjukkan tanda-tanda akan segera usainya pandemi tersebut. Hal ini akan membawa kendala terbesar bagi perekonomian global, meskipun vaksinasi massal terus berjalan. Kedua, analis memperkirakan harga baja akan terus berfluktuasi di tahun 2022. Selain dipengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok serta imbas dari persaingan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Ketiga, para pelaku pasar properti tetap optimis bahwa bisnis properti di Indonesia akan bangkit kembali di tahun 2022 seiring dengan stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah.